Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Kauruh Ujang Rawing. Kali ini bahasan Ujang Rawing adalah cobaan yang terbesar atau 3 hal cobaan terbesar ya yang harus diperhatikan. Yaitu cobaan terbesar apa? 3 hal itu, yaitu adalah sabar, syukur, dan nerima. Gitu. Jadi orang itu harus bisa 3 itu tadi, syukur, sabar, dan nerima. Ya itu sangat penting ya. Orang yang selalu bersyukur, itu pun cobaannya itu akan selalu berat. Di urusan duniawi ataupun urusan batin atau rasa. Karena terkadang kita tidak sadar apa yang harus kita syukuri. Gitu. Terkadang terlalu banyak kita nerima pun lupa untuk mensyukuri. Tapi syukur di sini adalah selama organ tubuh kita ini masih berfungsi, ya, berfungsi untuk makan, istirahat, bekerja, misalkan organ-organ tubuh itu masih sesuai dengan tugasnya, misalkan gitu. Jantung masih berdenyut, paru-paru masih mompa, hati pun masih bergerak. Nah, itu perlu kita syukuri. Nah, kalau itu sudah tidak bisa bergerak kan bahaya. Nah, terus menerima. Menerima ini terkadang kita tahunya menerima itu kalau kita diberi orang langsung begini ke tangan itu menerima. Nah, menerima di sini salah satunya yaitu adalah bagaimana otak kita dan pikiran kita bisa menerima apa yang kita lihat setelah bangun dari tidur ini, alam ini misalkan, atau makanan ini, atau kesehatan ini gitu. Walaupun kita tidak sehat misalkan hari ini, ada gangguan pilek apa masuk angin misalkan, itu kita harus bisa menerima. Nah, menerima di sini bukan sekedar mulut saja atau menerima syukur atau alhamdulillah ya Allah, tidak seperti itu ya. Bagaimana sih cara menerima menurut Andum Kauruh Ujang Rawing ini? Itu adalah menerima. Misalkan gini, bangun tidur, kita gerakan semua ototnya, napasnya, ya. Semua mata batin kita tugaskan dengan sesuai aktivitas dia sehari-hari apa. Nah, itu kita jalani, kita ikuti dari cara atur napas, dari cara atur mata, dari cara atur pola makan. Itu namanya sudah nerima. Ya. Lalu sabar. Sabar itu adalah ujiannya adalah 3 orang sabar itu yang ujian yang paling beratnya itu juga 3. Orang sabar itu
biasanya ujiannya adalah 3 hal ya. Pertama yaitu adalah istri. Orang sabar itu bisa terganggu oleh sikap istri, ya, atau di luar kebiasaan terkadang istri itu, sehingga membuat kadang-kadang memancing emosi kita. Nah itu. Atau bisa juga secara jeleknya istri kita digoda orang, ya. Itu salah satu sabar ya. Atau bisa anak kita. Di saat kita merasakan tenang, tidak ada suatu pun halangan, lancar-lancar aja, adem-adem aja, walaupun istilahnya di rumah tidak ada beras, tidak ada apa. Tapi tidak bisa begitu, karena apa? Kesabaran itu selalu diuji. Dan ternyata ujian itu kadang-kadang lewat anak. Anak bisa aja ugal-ugalan, bisa saja jatuh, bisa saja tergoda lainnya, bisa saja bandel dan sebagainya. Nah, disitulah ujian-ujian kita itu muncul. Ya. Atau setelah gangguan dari anak mungkin yang terakhir yaitu adalah urusan duniawi. Nah, orang sabar ini terkadang semakin tenang hatinya, semakin tenang denyut jantungnya, terkadang diberi kesusahan urusan duniawi yang terkadang sudah di mata kita, bahkan sudah di depan mata kita, bisa gagal. Justru kadang-kadang macet sama sekali, bahkan kadang-kadang untuk makan aja kadang-kadang sulit. Itu adalah orang untuk mencapai sabar itu tadi. Memang ya ujiannya banyak hal-hal yang seperti itu. Tetapi ya, semua itu adalah kuncinya itu adalah 3 ya, yaitu adalah mulut, pikiran dan otak. Di saat kita mendapat ujian hal-hal yang seperti itu adalah mulut kita itu harus banyak memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Terus menerus. Agar cepat bebas semua dari cobaan yang 3 yang saya sebutkan tadi. Terus pikiran kita ini berpositif lah. Ya. Berpikir positif terus walaupun dalam keadaan sesusah apapun. Oh ya, sore rekan-rekan, saya ngopi dulu nih. Nah, setelah berpikir positif, lalu otak. Otak itu apa? Otak itu mencipta. Ciptalah kebaikan dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Ciptalah kebaikan-kebaikan. Kita buat sendiri itu kebaikan-kebaikan apa saja. Misalkan besok saya dapat modal untuk dagang misalkan, atau besok saya harus usaha, atau saya besok harus melakukan apa. Nah itu kita cipta yang pasti. Jangan besok kita lari kemana, cari kemana. Jangan seperti itu. Tapi kita besok saya harus begini. Besok saya harus bisa jualan. Misalkan seperti itu. Jadi kita harus
berpikir menciptakan sesuatu yang baik. Seperti itu. Itulah pola otak kita. Jadi cobaan olah kebatinan itu yaitu adalah tadi saya bilang ya syukur, sabar dan nerima. Itu. Terus yang kedua yaitu tadi yang sekarang saya sebutkan yaitu adalah otak, pikiran dan mulut. Itulah godaan-godaan orang olah kebatinan yang sudah mau mencapai tingkat kesabarannya jadi gitu, atau udah tingkat kesabaran sudah mulai memuncak ya. Itu saja penjelasan andum kawruh Ujang Rawing tentang cobaan kesabaran yang ada di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.